Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Ahmad Jafran, ingin mempresentasikan laporan hasil proposal bab 1 sampai bab 3 yang berjudul pengaruh digital marketing terhadap minat beli konsumen PT Hai Tuntur. Dimulai dari bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada gambaran umum objek. Jadi Hai Tuntur merupakan biro perjalanan wisata yang memfasilitasi masyarakat Indonesia akan kebutuhan wisata halal mancanegara dengan memberikan pelayanan tur dan travel secara komprehensif serta inovatif, progresif, dan bekerja keras untuk memberikan pelayanan yang prima bagi kepuasan pelanggan. Standar pelayanan Hayatun Tour sudah diakui dengan lulusnya Hayatun Tour mengikuti sertifikasi usaha perjalanan wisata, yaitu proses pemberian sertifikasi kepada Biro Perjalanan Wisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha Biro Agen Perjalanan Wisata melalui penilaian kesesuaian standar usaha perjalanan. Tuntut juga sudah lulus sertifikasi ISO tahun 2015, yaitu salah satu standar yang dikeluarkan ISO atau International Organization for Certification mengenai sistem manajemen mutu. ISO 9001 merupakan standar internasional dan standar yang paling banyak digunakan oleh banyak organisasi atau perusahaan yang menjalankan sistem manajemen mutu. ISO 2015 dengan baik dan secara maksimal melalui cara dan praktis serta mengimplementasikan sistem dengan benar akan memastikan bahwa sistem yang berjalan akan memberikan manfaat yang sangat baik untuk organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada perumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Yang pertama, perumusan masalah. Jadi pada era digital 4.0 ini, banyak inovasi yang berkembang, salah satunya sistem pemasaran. Sejalan berkembangnya teknologi, kini metode pemasaran pun bergeser menjadi pemasaran digital, atau yang disebut dengan digital marketing. Metode pemasaran ini memberikan kemudahan para pemasar untuk memasarkan produk atau jasa yang dimiliki suatu perusahaan. Berdasarkan hasil literatur review dalam penelitian ini dan rumusan masalah yang ada, maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah digital marketing mempengaruhi minat beli konsumen? Yang kedua, apakah website mempengaruhi minat beli konsumen? Yang ketiga, apakah AdWords mempengaruhi minat beli konsumen? Dan yang terakhir, yaitu apakah sosial media mempengaruhi minat beli konsumen? Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan uraian pertanyaan penelitian sebelumnya, maksud dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah digital marketing dapat mempengaruhi minat beli konsumen. Yang kedua, untuk mengetahui apakah website dapat mempengaruhi minat beli konsumen. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah AdWords dapat mempengaruhi minat beli konsumen. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah sosial media dapat mempengaruhi minat beli konsumen. Selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada kerangka penelitian. Jadi kerangka penelitian pada penelitian kali ini yaitu sosial media, email marketing, website, dan AdWords. Dengan menggunakan objek PT Hai Tuntur, peneliti ingin mengetahui apakah variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi minat beli konsumen ini secara spesifik. Selanjutnya ada hipotesa penelitian. Menurut Misbahuddin dan Hasan tahun 2013, hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian, yang kebenarannya masih lemah sehingga terus diuji secara empiris untuk menghasilkan suatu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut. H1 yang pertama yaitu apakah sosial media berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Yang kedua, H2, apakah email berpengaruh terhadap minat beli konsumen. H3, apakah website berpengaruh terhadap minat beli konsumen. H4, apakah AdWords berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. Yang ketiga, bab 3, yaitu metodologi penelitian. Jadi di sini karakteristik penelitian pada penelitian kali ini, metode yang saya gunakan yaitu kuantitatif, tujuannya itu jenis kausal, strategi penelitiannya itu jenisnya survei, unit analisisnya itu jenisnya individu, keterlibatan penelitian itu jenisnya tidak mengintervensi data, waktu pelaksanaannya yaitu jenisnya cross-sectional. Selanjutnya ada operasional variabel dan skala pengukuran.
Menurut Sugiono, operasional variabel merupakan pembelajaran yang dapat ditarik kesimpulannya dan pembelajaran tersebut seperti kegiatan yang memiliki variansi dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu independen variabel dan juga dependen variabel. Variabel bebas atau variabel tak bebas. Independen variabel merupakan variabel yang menjadi penyebab atau memiliki kemungkinan teoritis yang mempunyai dampak kepada variabel yang lain. Dalam penelitian ini, variabel independen yaitu pengaruh digital marketing. Dan untuk dependen variabelnya itu merupakan minat beli konsumen. Di sini ada skala pengukuran. Skala pengukurannya ada 5. Yang pertama itu skala pengukuran sangat tidak setuju, bobotnya 1, tidak setuju bobotnya 2, ragu bobotnya 3, setuju bobotnya 4, sangat setuju bobotnya 5. Di sini ada tahapan penelitian. Jadi yang pertama itu ada latar belakang masalah dan rumusan masalah. Yang kedua itu tahapan landasan teori. Yang ketiga tahapan perumusan hipotesis. Yang keempat ada tahapan pengumpulan data. Di sini pengumpulan data ada populasi dan sampel dan juga pengembangan instrumen. Dan juga sudah dilakukan untuk pengujian instrumen. Dan di tahap selanjutnya ada analisis data. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi. Menurut Indrawan dan Yuniawati, populasi merupakan sekumpulan dari berbagai elemen yang sudah didapat kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu konsumen PTH Tuntur. Sampel. Menurut Indrawan dan Yuniawati, sampel merupakan usaha peneliti dalam menentukan bagian seperti populasi dan mempertimbangkan bagaimana representasi dari hal-hal yang ada di populasi untuk memperoleh data dan juga informasi penelitian. Sampel dari penelitian ini yaitu konsumen PT Hayat Tuntur yang sudah pernah membeli layanan jasa Hayat Tuntur minimal 1 kali. Teknik sampling. Jadi pada penelitian ini menggunakan nilai 0,5 yang kemudian tingkat ketelitiannya sebesar alfa 5% dan tingkat kepercayaan sebesar 95% sehingga Z sama dengan 1,96. Tingkat kesalahan sebesar 5% dan asumsi dari perhitungan di atas jumlah sampel minimal diambil berdasarkan rumus Cochran yaitu 3.385 responden. Namun pada penelitian ini menulis menggenapkan jumlah responden menjadi 400. Selanjutnya ada uji validitas. Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji coba dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden terlebih dahulu. Sebelum menyebarkan kuesioner yang sebenarnya, uji coba ini dimaksud untuk mengetahui apakah baik atau tidaknya item dalam kuesioner yang akan disebar. Terdapat nilai R tabel untuk N sama dengan 30 dengan taraf signifikan 5% atau 0,05, yaitu dengan nilai 0,361 hasil dari uji validitas pada variabel independen dan variabel dependen diperoleh data dari pengolahan data menggunakan SPSS versi 22 dan hasil uji validitasnya sebagai berikut. Kesimpulan yaitu valid dan juga kesimpulan dari variabel X yaitu valid dan juga kesimpulan dari variabel Y-nya itu valid juga. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Pada perhitungan kuesioner di atas diperoleh nilai reliabilitas variabel digital marketing sebesar 0,855 dari 5 item yang valid dan untuk nilai reliabilitas variabel minat beli sebesar 0,653 dari 5 item yang valid. Oleh karena itu, pernyataan terkait digital marketing dan minat beli sebagai instrumen penelitian dinyatakan valid. Dan juga dari kedua variabel tersebut, variabel X dan variabel Y, kesimpulannya yaitu variabel dua-duanya. Selanjutnya ada teknik analisis data. Data yang diperoleh pada penelitian ini melalui penyebaran kuesioner terhadap pengguna layanan jasa Hayat Tuntur. Tanggapan responden tersebut dikategorikan ke dalam 5 tingkatan, yaitu terdiri dari sangat tidak setuju, cukup, dan juga sangat setuju. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu yang pertama ada analisis regresi sederhana. Analisis linear sederhana merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel bebas atau X dan juga variabel terikat atau Y. Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Berikut yang terdapat pada analisis
regresi sederhana seperti yang selanjutnya ada uji asumsi klasik. Menurut Ghazali, uji asumsi klasik merupakan analisis yang menghasilkan nilai yang baik dengan melakukan pemodelan regresi terlepas dari kesalahan data seperti autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolonialitas, dan juga normalitas. Berikut penjelasan yang terdapat pada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Menurut Ghazali, uji normalitas merupakan pemeriksaan dengan tujuan untuk mengetahui variabel yang dicari memiliki distribusi yang normal atau tidak. Variabel yang dimaksud yaitu variabel independen dan juga independen. Nah, selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali, uji tersebut merupakan untuk mengetes apakah ada atau tidak heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glaser dan ada hasil dari pengetesan itu dapat dilihat apakah hasil probabilitas signifikan terdapat atau tidak dan melihat apakah terdapat nilai yang signifikan atau nilai yang tingkat kepercayaannya di atas 5%. Dan yang selanjutnya ada uji autokorelasi. Menurut Ghazali, uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam satu model regresi linear ada relasi. Sekian presentasi dari saya sebelumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop sharing gimana ya?